Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Yusi Nurhaliza dengan NPM 2021 4350 2247. Dan teman saya. Nama saya Muhammad Nurul Fikri, MPM 202143502202. Dan saya Joy Bong Manalu dengan NPM 2021 4350267. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip metodologi. Di sini masuk ke penjelasan. Prinsip-prinsip metodologi adalah pedoman dasar yang dilakukan dalam merancang dan melaksanakan suatu penelitian atau proyek. Metodologi mencangkup pendekatan, strategi, dan teknik yang dipilih untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa prinsip umum dalam metodologi, yaitu adalah satu, ada objektivitas, yaitu hasil penelitian atau proyek harus didasarkan pada data dan fakta yang nyata, bukan pada persepsi atau pendapatan pribadi. Penelitiannya harus menjaga jarak dari bias. Yang kedua itu ada validitas, yaitu metodologi harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Validitas berarti metode tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ketiga itu ada reliabilitas, yaitu metode yang digunakan harus menghasilkan hasil yang konsisten ketika diulang dalam kondisi yang serupa. Jika metode yang sama diterapkan pada situasi yang sama, hasilnya harus serupa. Yang keempat ada replikabilitas, yaitu orang lain harus dapat mengikuti langkah-langkah yang sama dan mencapai hasil yang sama. Metodologi yang baik memungkinkan penelitian untuk diuji ulang atau diuji oleh penelitian lain. Yang kelima, transparansi, yaitu semua langkah, proses, dan asumsi dalam penelitian harus dijelaskan secara rinci, sehingga orang lain bisa memahami bagaimana kesimpulan diperoleh. Yang keenam, itu ada etika, yaitu penelitian harus dilakukan dengan memperhatikan standar etika, termasuk persetujuan partisipan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Yang ketujuh itu ada keberlanjutan, yaitu dalam beberapa konteks penting untuk mempertimbangkan apakah metode yang digunakan dapat diterapkan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, masyarakat, atau sistem yang terlibat. Dan yang kedelapan itu ada kesederhanaan atau parsimoni, yaitu pendekatan yang paling sederhana dan efisien, harus dipilih selama tetap mampu menjelaskan fenomena dengan tepat. Masuk ke tujuan metodologi. Tujuan metodologi adalah memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk melakukan penelitian atau proyek. Secara spesifik, tujuan metodologi mencakup memandu proses penelitian. Yang kedua, memastikan validitas dan reliabilitas, meminimalkan bias. Yang keempat, menjamin objektivitas. Yang kelima, menyediakan dasar untuk replikasi, menghasilkan temuan yang dapat dipercaya, memfasilitasi komunikasi ilmiah. Masuk ke prinsip objektivitas yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Amir. Ya, di sini prinsip objektivitas. Objektivitas adalah prinsip utama dalam metodologi penelitian yang menekan pentingnya menjaga jarak dari bias, asumsi pribadi, dan pandangan subjektif. Tujuan dari prinsip ini adalah agar penelitian dapat dilakukan secara netral dan berdasarkan fakta atau data yang dapat diverifikasi, bukan pada pendapat atau interpretasi peneliti. Berikut adalah aspek utama dari prinsip objektivitas. Yang pertama, netralitas data, yaitu data yang digunakan harus dikumpulkan secara independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh keinginan atau ekspektasi peneliti. Data yang objektif mencerminkan realitas apa adanya tanpa manipulasi. Yang kedua, bebas dari bias, yaitu peneliti harus menghindari bias pribadi atau kelembagaan yang bisa mempengaruhi proses penelitian. Bias dapat merusak kredibilitas hasil penelitian, sehingga penting untuk menerapkan metode yang memungkinkan penelitian yang adil dan seimbang.
Lalu yang ketiga, penggunaan instrumen yang tepat, yaitu metode atau alat yang digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data harus sesuai dengan standar yang diterima secara ilmiah dan tidak boleh memberikan hasil yang cenderung mendukung hipotesis tertentu secara tidak adil. Lalu yang keempat, pengungkapan transparan, yaitu semua langkah penelitian termasuk batasan atau kelemahan metodologis harus diungkapkan dengan jujur dan terbuka. Ini penting agar orang lain dapat menilai objektivitas penelitian dan mengurangi prosesnya jika diperlukan. Lalu yang terakhir, tidak terpengaruh oleh subjektivitas peneliti, yaitu kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang kuat, bukan pada preferensi atau keyakinan pribadi peneliti. Setiap interpretasi hasil harus memiliki dasar yang jelas dalam data yang diperoleh. Objektivitas penting karena memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya, dapat diverifikasi oleh orang lain, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional dan keadilan. Lalu ada prinsip replikasi. Replikasi adalah prinsip dalam metodologi yang menekankan pentingnya kemampuan untuk mengulang penelitian dengan prosedur yang sama dan mendapatkan hasil yang konsisten. Replikasi bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya kebetulan atau disebabkan oleh faktor sementara, melainkan valid dan dapat diterapkan secara lebih luas. Berikut beberapa aspek utama dari prinsip replikasi. Yang pertama, pengulangan prosedur, yaitu penelitian harus dirancang sedemikian rupa sehingga orang lain dengan menggunakan metodologi yang sama dapat melakukan kembali penelitian tersebut. Ini berarti setiap langkah penelitian mulai dari pengumpulan data hingga analisis harus dijelaskan secara rinci dan transparan. Lalu yang kedua, memverifikasi hasil, yaitu replikasi memungkinkan peneliti lain untuk memverifikasi temuan dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh bukanlah hasil dari kesalahan metodologis, bias, atau pengaruh eksternal. Jika penelitian dapat direplikasi dengan hasil yang sama, keadilan dan validitas temuan akan meningkat. Lalu yang ketiga, generalitas temuan, yaitu penelitian yang dapat direplikasi dengan hasil yang konsisten menunjukkan bahwa temuan tersebut memiliki generalitas, artinya dapat berlaku dalam konteks atau populasi yang lebih luas. Lalu yang keempat, mengidentifikasi kesalahan atau kelemahan. Jika penelitian tidak dapat direplikasi, itu mungkin menunjukkan adanya kelemahan dalam metodologi asli atau kesalahan dalam pengumpulan atau interpretasi data. Replikasi membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan tersebut. Yang kelima, memperkuat bukti, yaitu ketika penelitian yang sama diulang beberapa kali oleh peneliti lain dan hasilnya tetap konsisten, bukti tersebut menjadi semakin kuat dan dapat diterima sebagai dasar teori atau keputusan yang lebih pasti. Yang keenam, menghindari ketergantungan pada peneliti tunggal, yaitu replikasi mencegah ketergantungan pada hasil dari satu studi tunggal yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi tertentu atau outlier. Dengan hasil yang direplikasi, peneliti dapat lebih yakin bahwa temuan tersebut tidak bersifat kebetulan. Replikasi penting karena berperan dalam menjaga integrasi ilmiah, memastikan validitas temuan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Tanpa replikasi, kesimpulan dari suatu penelitian bisa diragukan atau sulit diterapkan pada situasi lain. Lalu prinsip reliabilitas. Reliabilitas adalah prinsip dalam metodologi yang mengacu pada konsisten atau kestabilan hasil peneliti ketika dilakukan berulang kali dalam kondisi yang serupa. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu metode atau alat peneliti dapat memberikan hasil yang sama ketika diulang, sehingga memberikan keyakinan bahwa temuan tersebut dapat dipercaya. Berikut adalah aspek utama dari prinsip reliabilitas. Yang pertama itu konsisten hasil, yaitu reliabilitas
berarti bahwa peneliti yang sama ketika dilakukan kembali di hasil kondisi yang serupa harus memberikan hasil yang mirip atau identik. Jika hasil berubah setiap kali penelitian dilakukan, maka reliabilitasnya rendah. Yang kedua, stabilitas alat ukur, yaitu alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam peneliti harus stabil dan dapat diberikan hasil yang sama dalam pengukuran yang berulang. Misalnya, jika suatu tes atau kuesioner digunakan pada beberapa waktu yang berbeda, hasilnya harus tetap konsisten selama kondisi pengukuran tidak berubah. Yang ketiga, repetisi atau pengulangan. Pengulangan pengukuran atau eksperimen di berbagai waktu dan tempat seharusnya menghasilkan hasil yang sama. Pengulangan ini dapat melibatkan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti yang berbeda untuk melihat apakah hasil tetap konsisten. Yang keempat, keandalan data, yaitu data yang dihasilkan harus dapat diandalkan dan tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel acak atau bias yang dapat mengubah hasil. Reliabilitas memastikan bahwa variabel acak atau kesalahan teknis diminimalkan sehingga hasil lebih objektif. Yang kelima, uji reliabilitas, yaitu ada beberapa metode yang menguji reliabilitas seperti tes retest atau melakukan pengukuran yang sama dalam waktu berbeda. Spill-half reliability atau mencegah instrumen menjadi dua dan mengukur konsisten antar bagian. Dan inter-rater reliability, yaitu menilai konsistensi hasil antar penilaian atau pengamat. Yang keenam, indikator kepercayaan terhadap hasil, yaitu tingkat reliabilitas yang tinggi memberikan kepercayaan bahwa hasil penelitian mencerminkan fenomena yang sedang diteliti secara akurat dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak relevan. Reliabilitas sangat penting karena jika hasil penelitian tidak konsisten, maka sulit untuk menarik kesimpulan yang valid. Meskipun suatu penelitian mungkin memiliki validitas atau pengukuran apa yang seharusnya diukur, jika tidak reliable, maka hasilnya bisa berubah-ubah dan tidak dapat diandalkan untuk membuat keputusan atau menyusun teori. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusi Nurhaliza. Di sini kita langsung masuk ke prinsip validitas. Validitas adalah prinsip dalam metodologi yang mengacu pada sejauh mana metode, alat, atau prosedur yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Prinsip ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian adalah akurat dan sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Berikut adalah aspek utama dari prinsip validitas, yaitu mengukur yang seharusnya diukur. Adalah validitas memastikan bahwa instrumen atau metode yang digunakan benar-benar sesuai dengan konsep atau variabel yang sedang diteliti. Misalnya, jika tujuan penelitian adalah untuk mengukur kecerdasan, alat yang digunakan harus benar-benar dapat mengukur aspek kecerdasan, bukan variabel lain seperti pengetahuan umum atau motivasi. Jenis-jenis validitas. 1. Validitas internal, yaitu berkaitan dengan seberapa baik penelitian mengontrol variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil. Validitas internal tertinggi jika perubahan yang diamati pada variabel dependen benar-benar disebabkan oleh variabel independen, bukan oleh faktor eksternal lainnya. Kedua, validitas eksternal, yaitu mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi atau situasi yang lebih luas. Jika hasil penelitian hanya berlaku dalam situasi tertentu atau pada kelompok kecil, validitas eksternalnya rendah. Yang ketiga, validitas konstruk, yaitu berkaitan dengan sejauh mana metode penelitian mengukur konsep atau konstruk teoretis yang diinginkan. Sebuah tes atau alat ukur harus benar-benar mencerminkan konstruk teoritis yang ingin diukur, bukan konstruk yang berbeda. Keempat, validitas isi atau content validity, yaitu mengacu pada sejauh mana isi dari instrumen atau metode mencangkup semua aspek atau dimensi dari konsep yang ingin diukur. Misalnya,
Tes matematika yang valid harus mencakup berbagai aspek kemampuan matematika, bukan hanya satu soal. Validitas kriteria. Yang kelima, criterion validity, yaitu berkaitan dengan sejauh mana hasil dari instrumen atau metode dapat dibandingkan dengan ukuran atau kriteria yang sudah diketahui dan dianggap valid. Yang keenam, keterkaitan dengan reliabilitas, yaitu meskipun reliabilitas dan validitas saling terkait, keduanya adalah konsep yang berbeda. Sebuah instrumen bisa reliable atau konsisten tetapi tidak valid atau tidak mengukur apa yang dimaksudkan. Oleh karena itu, untuk memastikan hasil penelitian bermakna, alat ukur harus valid dan reliable. Prinsip validitas. 1. Kesesuaian dengan tujuan penelitian, yaitu validitas memastikan bahwa metode yang digunakan selaras dengan tujuan penelitian. Jika ada kesenjangan antara metode yang digunakan dan tujuan penelitian, hasil yang diperoleh tidak dapat diandalkan. Kedua, kontrol dapat bias, yaitu validitas juga mencakup bagaimana peneliti meminimalkan bias yang dapat mengganggu keakuratan pengukuran, seperti bias pengukuran, bias responden, atau bias seleksi sampel. Yang ketiga, pentingnya validitas dengan generalisasi, yaitu temuan yang valid memiliki relevansi yang luas sehingga dapat mungkin digunakan untuk membentuk teori, mempengaruhi kebajikan, atau diterapkan dalam praktik. Validitas adalah kunci untuk memastikan bahwa hasil peneliti dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Prinsip keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi adalah prinsip penting dalam metodologi yang mengacu pada kewajiban peneliti untuk secara jelas dan terbuka mengomunikasikan setiap langkah, proses, dan keputusan yang diambil selama penelitian. Tujuan dari prinsip keterbukaan adalah memastikan bahwa penelitian dapat dipahami, diuji ulang, dan dinilai oleh peneliti lain atau oleh publik. Berikut adalah aspek utama dari prinsip keterbukaan, yaitu 1. Pengungkapan proses penelitian. Kedua, transparansi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, pengungkapan keterbatasan. Keempat, aksesibilitas data dan metode. Kelima, transparansi dalam pelaporan hasil. Keenam, pengungkapan konflik kepentingan. Ketujuh, kemudahan untuk diuji ulang atau replikasi. Prinsip keterbukaan sangat penting karena membantu memastikan kejujuran ilmiah, meminimalkan kesalahan atau manipulasi data, dan memungkinkan komunikasi ilmiah untuk menilai atau mengkritisi penelitian secara lebih tepat. Keterbukaan juga membantu membangun kredibilitas peneliti dan meningkatkan kualitas keseluruhan dari karya ilmiah yang dihasilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joy. Prinsip penelitian. Etika penelitian adalah prinsip metodologi yang mengatur perilaku peneliti dalam menjalankan penelitian dengan fokus pada perlindungan hak dan kesejahteraan partisipan, integritas proses penelitian, serta tanggung jawab ilmiah. Prinsip ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa aspek utama dari prinsip etika penelitian. Yang pertama, persetujuan informed consent. Yang kedua, kerahasiaan dan privasi. Yang ketiga, menghindari bahaya. Yang keempat, transparansi dan kejujuran. Yang kelima, keadilan dalam perlakuan partisipan. Yang keenam, tanggung jawab terhadap masyarakat. Lalu yang ketujuh, pelaporan yang akurat. Dan yang terakhir, menghindari konflik kepentingan. Prinsip etika penelitian sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, melindungi hak partisipan, dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dengan integritas. Etika penelitian juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas yang dapat merugikan individu atau kelompok yang terlibat. Lalu selanjutnya di slide terakhir akan dijelaskan oleh Amir. Ya, di sini ada prinsip
Fleksibilitas. Fleksibilitas adalah prinsip dalam metodologi yang menekankan pentingnya kemampuan penelitian untuk beradaptasi dan mengubah pendekatan atau metodologi mereka sesuai dengan kondisi yang berubah atau temuan baru yang muncul selama proses penelitian. Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk tetap relevan dan responsif terhadap tantangan yang mungkin muncul. Berikut adalah aspek utama dari prinsip fleksibilitas, yaitu pertama, kemampuan beradaptasi, yaitu penelitian harus siap untuk menyesuaikan rencana penelitian jika situasi di lapangan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ini mungkin mencakup perubahan dalam metode pengumpulan data, penyesuaian dalam desain penelitian, atau modifikasi dalam pertanyaan penelitian berdasarkan hasil awal. Yang kedua, pengakuan terhadap ketidakpastian, yaitu penelitian seringkali melibatkan ketidakpastian dan variabel yang tidak terduga. Fleksibilitas memungkinkan peneliti untuk menghadapi ketidakpastian ini dan mengeksplorasi arah baru yang mungkin tidak dipertimbangkan sebelumnya. Yang ketiga, iterasi dalam proses penelitian, yaitu fleksibilitas mendorong pendekatan iteratif di mana peneliti dapat melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik atau hasil awal. Proses ini membantu memperbaiki desain penelitian dan menghasilkan hasil yang lebih akurat dan relevan. Yang ketiga adalah inovasi dalam metode, yaitu fleksibilitas memberi peneliti ruang untuk mengeksplorasi metode atau teknik baru yang lebih sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengatasi tantangan tertentu. Inovasi ini bisa membantu meningkatkan kualitas penelitian. Yang kelima, respon terhadap temuan baru, yaitu selama proses penelitian, peneliti dapat menemukan informasi atau data baru yang mengubah arah penelitian. Fleksibilitas memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan dan mengintegrasikan temuan baru ini di dalam analisis atau pengembangan teori. Yang keenam, pentingnya refleksi yaitu fleksibilitas juga mencakup kemampuan peneliti untuk merenungkan dan mengevaluasi pendekatan yang sedang diambil. Jika hasil yang diinginkan tidak tercapai, peneliti harus siap untuk mempertimbangkan alternatif atau mengurangi strategi. Lalu yang ketujuh, kesesuaian dengan konteks, yaitu dalam banyak kasus konteks penelitian dapat berubah seperti kondisi awal, budaya, atau lingkungan. Fleksibilitas memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan konteks yang relevan, sehingga penelitian menjadi lebih valid dan aplikatif. Yang ke-8, mengatasi tantangan praktis, yaitu fleksibilitas penting untuk mengatasi tantangan praktis yang mungkin muncul selama penelitian, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, atau akses ke partisipan. Peneliti yang fleksibel dapat mencari solusi alternatif dan tetap pada jalur penelitian. Prinsip fleksibilitas sangat penting dalam penelitian karena kondisi dan variabel dapat berubah dengan cepat. Dengan memiliki pendekatan yang fleksibel, peneliti dapat meningkatkan kualitas dan relevansi peneliti mereka, menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pengetahuan ilmiah. Yang terakhir itu kesimpulannya, yaitu prinsip-prinsip metodologi merupakan pedoman dasar yang memastikan bahwa peneliti dilakukan dengan cara yang sistematis, valid, dan etis. Prinsip objektivitas menekankan pentingnya menjaga jarak dari bias yang memastikan bahwa hasil peneliti didasarkan pada data yang akurat. Replikasi menjamin bahwa temuan dapat diuji ulang dan dihasilkan konsisten dalam hasil. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana metode dan alat yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang konsisten. Sementara itu, validitas memastikan bahwa alat ukur benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Prinsip keterbukaan mendorong penelitian untuk transparan dalam setiap
langkah peneliti, termasuk mengungkapkan batasan dan potensi konflik kepentingan. Etika penelitian sangat penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan partisipan, serta memastikan integrasi ilmiah. Terakhir, prinsip fleksibilitas memungkinkan peneliti untuk beradaptasi dengan perubahan dan temuan baru selama proses penelitian, meningkatkan relevansi dan berkualitas hasil. Lalu secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ini dalam peneliti tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan kualitas hasil, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan. Sekian dari kelompok 7, itu saja yang kami berikan. Terima kasih semuanya. Balik ke moderator, Ica. Oke, sekian dari kelompok saya untuk presentasinya. Untuk kelompok 7, mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.